لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 197, yaitu surah At-Taubah ayat 62 sampai 68 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 64, tunazzala boleh dibaca tungzala, istahzi'u boleh dibaca istahzu, tastahzun boleh dibaca tastahzi'un. Ayat 66, in na'fu boleh dibaca yu'fa, tetapi selanjutnya harus dibaca tu'adzab ta'ifatun, karena itu sudah satu gandengan. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya ini bacaan yang benar. Surah At-Taubah yang disebut juga surah Bara'ah, yang disebut juga surah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya yang membredeli atau mempermalukan rahasia orang-orang munafik. Nah, maka pada ayat yang kita baca ini, di sini pun Allah juga membredeli rahasia orang-orang munafik sehingga mempermalukan mereka. Allah katakan yahlifuna, mereka orang-orang munafik itu bersumpah billahi dengan nama Allah, lakum kepada kalian wahai orang-orang beriman, liyurdukum supaya mereka meridhakan kalian. Wallahu padahal Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahaqqu lebih berhak ayyurduhu untuk mereka meridhakannya, ingkanu jika adalah mereka itu mukminin, betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah orang-orang munafik itu sudah biasa bersumpah dusta. Mereka mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketahuan dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi tanya, apakah kalian mengejek saya? Mereka mengatakan, demi Allah kami tidak mengejek Anda. Nah, demi Allah, padahal dusta. Maka tujuan mereka berdusta itu adalah liyurdukum, untuk meridhakan
hati Nabi Muhammad SAW atau meridhokan manusia supaya orang-orang Islam tidak marah. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami tidak mengatakan seperti itu, kami tidak kurang ajar kepada Nabi, padahal sebenarnya mereka kurang ajar kepada Nabi. Maka orang munafik ini kesalahannya bertumpuk 3. 1, mereka sudah kurang ajar kepada Nabi. 2, mereka sudah berdusta atas nama Allah. Yang ketiga, mereka hanya mencari ridha manusia, tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 kesalahan bertumpuk-tumpuk dibredeli semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Maka kalau kita beriman kepada Allah, marilah kita cari ridhonya Allah, jangan cari ridhonya manusia. Di sini Allah katakan Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kalian mencari ridhonya. Apapun yang Allah ridha maka lakukan, apapun yang Allah tidak ridha maka jauhi. Rasulullah SAW bersabda, jangan mencari ridha manusia, tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun manusia pada marah kepada kita. Rasul bersabda, man ardan nas, barang siapa yang mencari ridha manusia bisa khotillah, dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, wakalahu Allahu ilan nas, maka Allah pun akan menjadikan dia butuh kepada manusia. Wa man askhatan nas, tapi barang siapa yang membuat marah para manusia biridallah, karena mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah, kafahullahu mu'natan nas, Allah pun akan cukupi dia sehingga tidak butuh kepada manusia. Jadi supaya kita tidak butuh kepada manusia, gimana caranya? Ridhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, Allah akan berikan kepada kita apapun kebutuhan kita sehingga kita tidak jadi butuh kepada manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka tampaknya kita perlu introspeksi, apakah kita sudah selalu meridhakan Allah ataukah baru kadang-kadang meridhakan Allah, ataukah malah jarang meridhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah pun tidak memberikan kepada kita apa yang semestinya Dia berikan kepada kita. Ayat 63 Allah mengatakan, alam ya'lamu, apakah mereka orang-orang munafik belum tahu, annahu, bahwasanya, may yuhadidillah, siapapun yang menyelisih Allah wa rasulahu, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa anna, maka bahwasanya, lahu, bagi orang tersebut, nar jahannam, neraka jahannam yang sangat dalam, khalidan, kekal, fiha, di dalam neraka jahannam. Dzalika, itulah, al khizyu, kerendahan, al azimu, yang besar. Jadi Allah mengancam orang-orang munafik akan masuk neraka jahannam. Kenapa? Karena mereka menyelisih Allah dan Rasulnya. Disuruh mengagungkan Rasul, malah mengejek Rasul, ini berarti menyelisih. Disuruh sumpah yang jujur, malah dusta, ini menyelisih. Disuruh iman, malah menyembunyikan kekafiran, ini menyelisih. Maka diancam oleh Allah neraka jahannam. Dan di sini dikatakan oleh Allah khalidan, kekal. Maka ini isyarat bahwasanya orang-orang munafik itu hakikatnya adalah orang-orang kafir, sehingga mereka diancam kekal di neraka. Dan pada halaman yang kita baca ini nanti akan kita temukan dalil yang lain bahwasanya orang munafik itu memang hakikatnya kafir, meskipun mereka tetap berbeda dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya. Kalau kafir sesungguhnya mereka tidak menampakkan Islam, tapi munafik ini menampakkan Islam. Jadi manusia kan ada 3 kelompok. Ada orang yang betul-betul iman kepada Allah, ada orang yang betul-betul kafir kepada Allah. Nah, munafik ini gabungkan antara 2 kelompok ini. Zahirnya ngikuti orang-orang beriman, tapi batinnya mengikuti orang-orang kafir. Nah, zahir sama batin mana yang menang? Yang dimenangkan adalah yang batinnya, sehingga besok di akhirat mereka dimasukkan dalam neraka kekal. Adapun zahir menampakkan Islam, yaitu nanti bermanfaat ketika di dunia. Nabi tidak akan memerangi mereka karena mereka menampakkan keislaman mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini berarti mengancam orang-orang yang yuhadid, yang menyelisih Allah, akan dimasukkan neraka. Meskipun asalnya ayat ini bicara tentang orang-orang munafik, tetapi berlaku juga untuk kita.
Kalau kita menyelisih Allah dan Rasul, maka kita berhak dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah mengatakan pada ayat yang lain, yaitu surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih", hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, "antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim", nanti akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang sangat menyakitkan. Itu ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah bersabda, "Ju'ila dzullu was-sagharu 'ala man khalafa amri", diletakkanlah kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisih perintahku. Nah, maka perintah Nabi SAW ini kalau tidak dihormati, tidak diagungkan, malah diselisihi, menyebabkan Allah murka, maka Allah akan merendahkan orang yang melakukannya. Kemudian ayat 64 Allah mengatakan, "Yahdharu", khawatir, al-munafiqun, orang-orang munafik, "antung zala", bahwasanya diturunkan, "alaihim", kepada mereka, mereka maksudnya orang-orang beriman, "suratun", satu surat, "tunabbi'uhum", yang menceritakan kepada mereka orang-orang beriman, "bima fi qulubihim", dengan apa yang ada dalam hati-hati mereka, hati-hatinya orang-orang munafik. Jadi maksudnya orang munafik itu saya sangat khawatir ketika turun surat atau turun ayat, khawatir bahwasanya ayatnya akan membredeli rahasia mereka. Sehingga begitu ada ayat yang membredeli rahasia mereka, mereka langsung beringsut pergi dari tempat tanpa izin kepada Nabi SAW. Jadi kalau di majelis seperti ini Nabi menyampaikan ayatnya ternyata bicara tentang orang-orang munafik, sehingga seolah-olah mereka ditunjuk hidungnya oleh Nabi. Ini orangnya hadir di majelis ini ayatnya turun tentang dia. Dia langsung beringsut pergi meninggalkan tempat, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, "Hal yarakum min ahadin thumman sarafu sarafallahu qulubahum", pada surat At-Taubah ayat 127. Sekarang baru sampai ayat 64 nih. Nah, ini ayat berikutnya nanti. "Wa idza ma unzilat surah", ketika diturunkan satu surat, "nadzara ba'duhum ila ba'd", sebagian munafik melihat kepada sebagian yang lain, "hal yarakum min ahad", apakah ada seseorang yang melihat kalian? Kalau tidak ada, "tsumman sarafu", maka mereka pun pergi meninggalkan tempat. Allah katakan, "Sarafallahu qulubahum", Allah pun juga memalingkan hati-hati mereka gara-gara mereka berpaling, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat yang diturunkan. Nah, inilah ketakutannya orang-orang munafik kalau diturunkan tentang surat tentang kondisi orang-orang munafik. Allah mengatakan, "Qul", katakanlah, "istahzi'u", silahkan kalian mengejek, "innallaha", sesungguhnya Allah, "mukhrijun", akan mengeluarkan, "ma tahdharun", apa yang kalian khawatirkan itu. Jadi malah dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan mengejek Nabi, tapi kamu tidak mengakui, malah bersumpah tidak mengejek. Silahkan lanjutkan mengejek, silahkan. Nanti akan dibredel rahasiamu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan oleh Allah apa yang kalian khawatirkan, yaitu surat yang akan membredeli rahasia-rahasia mereka. Itulah sebabnya surat At-Taubah ini disebut sebagai surat Al-Fadhihah, surat yang membredeli rahasia orang-orang munafik, sehingga mereka pada malu sendiri gara-gara rahasia mereka diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat At-Taubah ini sering ada ayat wa minhum, di antara mereka orang munafik ada yang begini, di antara mereka ada yang begini. Allah tidak nyebut nama, tapi mereka sudah paham ini yang dimaksud saya ini, paham mereka, karena mereka melakukan sendiri. Termasuk ayat ini pelakunya ini ada 4 orang yang mengejek Nabi Muhammad SAW waktu itu safar perjalanan pulang dari Tabuk. Mereka ngejek Nabi Muhammad SAW. Maka 4 orang ini ketika turun ayat ini paham mereka, wah ini kita ditunjuk hidung ini. Yahdharul munafiqun, waspada merasa khawatir orang-orang munafik. Nah, ini siapa nih? Ya 4 orang tadi yang mengejek Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Allah mengatakan lagi pada ayat 65, walain, dan sungguh jika sa'altahum, engkau bertanya kepada mereka orang-orang munafik, la yaqulunna, sungguh betul-betul mereka akan berkata, innama, sesungguhnya tiada lain, kunna, adalah kami, nakhudu, kami ngobrol, wa nal'ab, dan kami bermain-main. Nah, ini kisahnya tentang 4 orang munafik ketika pulang dari perang Tabuk. Mereka melewati Nabi Muhammad SAW sambil mereka cekikian, ketawa ketiwi. Maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Itu ada orang 4, dia tertawa-tawa itu mengejek engkau. Maka Rasulullah SAW suruh salah satu sahabat, Ammar kalau nggak salah namanya yang disuruh itu, wahai Ammar, kamu tanya 4 orang itu, kenapa mereka ketawa-ketawa, kenapa? Dan mereka nanti akan mengatakan, kami cuma ngobrol sebagaimana ngobrolnya para musafir. Safar itu kan perjalanan jauh lama, Pak. Nah, daripada diam, maka biasanya kan sambil ngobrol, guyonan dan sebagainya. Nah, mereka mengatakan, kami cuma guyonan seperti guyonnya musafir. Jadi kami tidak membicarakan Nabi Muhammad SAW, tidak. Kami sedang ngobrol seperti biasa, ya ketawa biasa, karena dalam obrolan ada yang lucu. Itulah yang dimaksud nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bermain-main seperti biasanya orang musafir sedang bermain-main, sedang ngobrol, sedang guyonan. Maka betul-betul Ammar bin Yasir bertanya kepada 4 orang, ternyata jawabannya betul-betul seperti yang disabdakan oleh Nabi. Dia mengatakan, kami hanya ngobrol guyonan. Maka Ammar bin Yasir kemudian marah-marah mengatakan, Allah sudah memberitahu tentang kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian inilah yang betul-betul dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersumpah-sumpah, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengejek engkau. Betul-betul kami tidak berani mengejek engkau. Ngomong seperti itu padahal sumpah dusta, sumpah palsu. Karena itu sifat orang-orang munafik yang paling menonjol itu adalah suka bohong. Karena itu jangan kita berbohong. Karena kalau kita berbohong berarti kita menyerupai orang-orang munafik. Kita sudah punya sifat munafik dalam diri kita. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Dan orang yang sumpah bohong, itu ada satu hadis yang saya baca, ya, tidak akan mengetahui keagungan Allah. Innallaha adzina li, sesungguhnya Allah sudah mengizinkan kepada saya atau memerintahkan kepada saya, an uhadditsa an dikin, untuk menceritakan tentang seorang malaikat namanya Dik. Qad maraqat rijlahul ard, kedua kaki malaikat tadi sudah nembus ke bumi. Wa unuquhu muthnayatun tahtal arsy, sementara tengkuknya malaikat tadi melengkung di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggi sekali dari bumi sampai langit. Wa huwa yaqul, malaikat ini mengatakan, subhanaka, maha suci engkau, ma'a'zamaka, betapa agung engkau ya Allah. Padahal malaikatnya sangat besar nih, Pak. Dari bumi sampai sundul langit sana, sampai tembus sama di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan, betapa agung engkau ya Allah, kalau saya ini kecil. Fayaruddu alaihi, maka Allah menjawab ucapan si malaikat tadi, la ya'lamu dzalik, tidak akan mengetahui keagunganku, man halafa bi kadziban, orang yang bersumpah dusta dengan nama saya. Hadis riwayat Hakim sahih. Jadi maksudnya orang kalau sumpah dengan nama Allah kok dusta, itu berarti nggak tahu keagungan Allah, sehingga meremehkan nama Allah digunakan untuk sumpah. Orang kalau tahu keagungan Allah tidak mungkin berani bersumpah dengan nama Allah padahal dusta, karena takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah tidak rela kepada saya, akhirnya langsung dicabut nyawa saya saat itu juga, atau dibutakan mata saya saat itu juga, atau ditarik mulut saya sehingga bisu saat itu juga. Takut kalau berkata dusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifatnya orang munafik, tidak takut sama sekali kepada Allah karena memang tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Nabi, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, wa rasulihi, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzun, kalian mengejek,
Jadi maksudnya apakah pantas kalian mengejek Allah, mengejek Quran, mengejek Rasul, yang semuanya ini harusnya diagungkan. Allah diagungkan, Allah yang menciptakan kita. Quran diagungkan karena Quran sebagai hidayah untuk kita supaya kita selamat sampai akhirat. Rasul diagungkan karena beliau yang membawa hidayah, memberi lentera untuk kita supaya kita selamat sampai akhirat. Allah mengatakan pada ayat 66, la ta'tadhiru, janganlah kalian beralasan, enggak usah banyak alasan. Qad kafartum, kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Inilah dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa hakikat orang-orang munafik adalah kafir. Allah mengatakan qad kafartum, kalian sudah kafir. Imam Baghawi mengatakan yang dimaksud kalian sudah kafir yaitu sekarang ini kalian menampakkan kekafiran setelah dulu menampakkan keimanan. Berarti kalian betul-betul kafir dan sekarang sudah tampak kekafirannya, kalau dulu disembunyikan. Maka dari ayat ini diambil pelajaran oleh para ulama bahwa siapa yang mencela Allah maka saat itu kafir. Siapa yang mencela Rasulullah maka saat itu langsung kafir. Siapa yang mencela Al-Quran maka saat itu langsung kafir, murtad, na'udzubillahi min syarri dzalik. Katanya dulu kan ada yang viral tuh di luar negeri, seorang dari Turki atau dari mana, dia membakar apa? Quran, tapi di negara bukan negara Turki, bakarnya di negara kafir. Nah, maka kalau betul itu bahwa dia seorang Turki Muslim tapi kemudian membakar Quran, tujuannya mengejek Quran, maka itu sudah kafir saat itu sudah. Dalilnya apa? Ayat ini. La ta'tadhiru qad kafartum. Mengejek Allah, Rasul atau ayat Allah, kafir sudah. Katanya di Indonesia juga ada, di salah satu universitas gitu. Katanya bawa Quran kemudian ditaruh di bawah di tanah, diinjak. Katanya Quran ini nggak berlaku untuk sekarang. Nah, ini sudah kafir saat itu juga. Meskipun dia sholat 5 waktu, kafir tetap. Sholatnya nggak ada gunanya. Ini dalilnya. Qad kafartum, kalian sudah kafir. Makanya Ibnu Taimiyah menulis satu kitab yang judulnya adalah As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus untuk orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang mencela Rasul itu dibunuh boleh, meskipun ya hendaklah yang membunuh itu pemerintah atau khalifah atau Amirul Mukminin. Tidak setiap rakyat kita melakukan itu, tetapi mereka berhak untuk dibunuh. Saya tampilkan di sini dalil bahwasanya orang yang sudah mencela Nabi itu sudah kafir, murtad, sehingga berhak untuk dibunuh. Hadis bisa dibaca di dalam kitab Bulughul Maram, juga pada kitab Sunan Abu Dawud nomor 4361. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang yang a'ma, buta, dia memiliki walad, budak yang sudah dikumpuli oleh majikannya. Tashtumun nabiyya, dia suka mencela Nabi Muhammad SAW. Maka dilarang oleh majikannya ini, maka dia nekat, dia larang lagi, nekat lagi. Falamma kanat dzata lailah, maka pada suatu malam dia mencela Nabi Muhammad SAW lagi. Akhirnya si buta tadi mengambil pacul, paculnya ditaruh di atas perutnya si budak perempuan tadi, pas nih. Kemudian didorong, bles, akhirnya mati karena paculnya masuk perutnya wanita tadi. Fawaqa'a baina rijlaiha tiflun falattakhat ma hunaka biddam. Lalu si wanita tadi ternyata melahirkan anak. Berarti dia masih bunting saat itu. Nah, kemudian anak lahir, keluar. Lalu keluar darah, si wanita tadi mati. Maka pagi-pagi diberitahukan kepada Nabi SAW, semalam ada pembunuhan. Nah, maka Rasulullah kumpulkan para sahabat. Rasulullah bertanya, tabayun beliau, Anshudullaha rajulan fa'ala ma fa'al. Saya bertanya dengan nama Allah, siapa tadi malam seorang laki-laki yang sudah membunuh? Siapa? Yang melakukan siapa? Li alaihi haqqun illa qama. Saya punya hak untuk dimuliakan oleh pelaku tadi, harus ngaku, bangkit. Siapa?
Akhirnya si buta tadi berdiri dari belakang jamaah, dia melangkahi para manusia karena dia berada di belakang, sampai dia akhirnya duduk di depan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ana sahibuha, ya Rasulullah, saya pelakunya. Dia ngaku, ya, gentle, dia berani ngaku. Kemudian dia mengatakan, itu budak saya suka mencela engkau, sudah saya larang tidak mau, saya larang lagi malah nekat. Wali minha ibnan, saya punya 2 anak dari budak saya tadi. Jadi sudah saya kumpuli budak itu, sudah jadi ibu untuk anak-anak saya. Saya punya 2 anak. Dan dia membantu saya dalam kehidupan. Tetapi tadi malam itu dia mencela engkau, saya pun sudah tidak kuat lagi, saya ambil pacul, saya masukkan perutnya dan mati dia. Apa kata Nabi? Ala ketahuilah, ishadu, saksikan, anna damaha hadar, bahwa darahnya sia-sia alias tidak ada kisos padanya. Maka ini berhak dibunuh gara-gara mencela Rasulullah SAW. Sehingga si buta tadi, majikannya tadi, tidak disuruh mengganti apa-apa oleh Rasulullah SAW. Nggak ada kisos, nggak ada diat, nggak ada ganti rugi, karena memang dia berhak untuk dibunuh karena dia sudah murtad kafir. Jadi hukumnya orang mencela Nabi atau mencela Allah atau mencela Quran itu sama dengan kafir murtad. Orang kafir murtad itu kan disuruh untuk dibunuh, kan? Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya dari Islam menjadi non-muslim, maka bunuhlah dia. Tapi sekali lagi, yang membunuh bukan kita sebagai rakyat, pemerintah itu yang membunuh. Jadi bukan kita-kita yang membunuh, tapi pemerintah yang menegakkan hukum had tersebut. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat 66, in yu'fa atau in na'fu, kalau kami memaafkan an ta'ifatin, dari sekelompok, minkum, dari kalangan kalian wahai orang-orang munafik, nu'adzib, kami akan menyiksa ta'ifatan, sekelompok yang lain, bi'annahum, dengan sebab mereka orang-orang munafik, kanu, adalah mereka mujrimin, pelaku-pelaku dosa. Pelaku dosa yaitu mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Itu adalah perlakuan dosa yang mereka lakukan yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi dosa mereka banyak, tidak hanya itu. Ayat 67, al-munafiqun, para munafik laki-laki, wal munafiqat, para munafik wanita, ba'duhum, sebagian mereka, mim ba'din, dari sebagian yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya munafik laki-laki maupun perempuan itu sama saja, agamanya satu, agamanya sama, yaitu kafir. Buktinya apa? Buktinya ya'muruna, mereka memerintahkan, bil mungkar, perbuatan mungkar, wa yanhauna, mereka melarang, anil ma'ruf, dari perbuatan baik, wa yaqbiduna, dan mereka menggenggam, aydiyahum, tangan-tangan mereka. Ini sifatnya orang-orang munafik yang dibredel oleh Allah, 3 sifat. Kalau orang beriman menyuruh yang baik, munafik malah sebaliknya, menyuruh yang buruk. Ini Nabi lewat, yuk kita cela Nabi Muhammad SAW, kita cekikian karena apa? Mencela Nabi SAW. Kemudian orang beriman itu nahi mungkar. Ini orang munafik malah sebaliknya, nahi ma'ruf, yang baik-baik dilarang, tapi yang jelek-jelek malah dibiarkan. Kemudian sifat yang ketiga, mereka menggenggam tangan mereka. Yang dimaksud menggenggam tangan maksudnya tidak mau infak fisabilillah, mengeluarkan zakat tidak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap zakat itu sebagai hukuman, sehingga mereka anggap, wah ini Muhammad menghukum kita, ini kita disuruh mengeluarkan zakat nih. Kalau orang beriman mengeluarkan zakat bukan sebagai hukuman, tetapi mereka menyadari ini kewajiban, sehingga mereka mudah untuk mengeluarkan zakat, tidak sebagaimana orang-orang munafik yang menggenggam tangan mereka. Orang-orang munafik disebutkan pada surat Al-Munafikin, Al-Munafikun ayat 7, mereka mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah, kalian jangan infak kepada sahabat-sahabat Nabi yang miskin, hatta yang fadu, sampai mereka buyar meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh mereka menggenggam tangan mereka, tidak mau infak, bahkan melarang orang-orang infak kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena kalau sahabat-sahabat Nabi ini ahli sufah yang miskin-miskin yang nggak punya rumah itu diinfaki, akhirnya mereka kalau ada jihad mereka bisa ikut jihad karena punya nafkah yang digunakan untuk makan. Nah, maka mereka mengatakan jangan infak kepada orang-orang yang di sekitar Nabi supaya mereka buyar meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan nasullah, mereka sudah meninggalkan Allah, fanasiyahum, maka Allah pun juga meninggalkan mereka. Nasya itu seringkali diartikan lupa, tapi yang dimaksud di sini bukan lupa, di sini meninggalkan. Meninggalkan Allah maksudnya meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu akan memberikan balasan setimpal dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya meninggalkan, balasannya juga meninggalkan. Maka di sini Allah membalas fanisiyahum, Allah pun juga meninggalkan mereka. Maksudnya meninggalkan tidak memberikan taufik kepada mereka. Meninggalkan mereka dari diberi taufik. Yang lain-lain diberi taufik, nah ini nggak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, kalau kita suka melakukan perbuatan maksiat, itu nanti khawatirnya kita akan tidak diberi taufik oleh Allah sehingga matinya mati su'ul khatimah. Bahaya tak Pak? Bahaya sekali. Sudah tahu ini maksiat tapi masih nekat. Nah ini khawatirnya apa? Karena kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, Allah juga akan meninggalkan kita, tidak kasih taufik. Nah, tidak dikasih taufik sampai mati gimana coba? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah katakan innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, humul fasiqun, merekalah orang-orang fasik. Fasik itu artinya keluar. Keluar maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka munafik itu dikatakan kafir benar karena memang hakikatnya kafir, dikatakan fasik juga benar karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka digolongkan muslimin itu karena menampakkan Islam saja, sehingga disikapi sebagai seorang muslim di dunia saja. Tapi kalau sudah di akhirat sudah tidak disikapi sebagai muslim lagi. Ayat berikutnya, ayat terakhir, Allah mengatakan wa'adallah, Allah telah menjanjikan al-munafiqin, munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan, wal kufar, dan orang-orang kafir, nar jahannam, neraka jahannam yang sangat dalam. Saya katakan sangat dalam, kenapa? Karena jahannam artinya memang sangat dalam. Ada sumur dalam. Orang Arab kalau melihat sumur itu dia mengatakan ini sumur jahannam, maksudnya sangat dalam. Jadi jahannam itu punya artinya apa? Sangat dalam. Nah, dalamnya neraka jahannam sudah sering kita tampilkan hadisnya, kita tampilkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna sab'a khalifatin, lau anna hajaran." Kalau seandainya ada satu batu, mithla sab'i khalifatin, besarnya seperti 7 onta bunting, ulqiya an syafiri jahannam, dilempar dari tepi neraka jahannam, hawa fiha sab'ina kharifan, akan jatuh ke bawah selama 70 tahun, la yablughu qa'raha, belum sampai ke dasarnya. Terus dalamnya seberapa itu, Pak? Dari atas batu besar, besarnya seperti 7 onta bunting. Itu kira-kira kalau kita jatuhi batu tadi langsung mati itu, Pak. Besar sekali batu seperti itu. Nah, itu jatuhnya pasti dahsyat sekali, cepat sekali. Tapi ternyata 70 tahun perjalanan ke bawah itu masih belum sampai ke dasarnya. Makanya wajar kalau neraka jahanam ketika ditanya oleh Allah, apakah sudah cukup? Dia selalu mengatakan hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Calon ahli neraka masih kosong banyak nih ya Allah. Minta tambahan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah injak itu neraka jahanam sampai dia mengatakan qat, sudah cukup nih, supaya tidak diinjak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia kemudian merasa cukup dengan penghuni neraka yang sudah dimasukkan ke dalamnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan Allah memberikan janji kepada munafik dan kepada kafir. Munafik dan kafir sama-sama dijanji neraka jahanam. Ini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, berarti munafik itu hukumnya di akhirat sama dengan kafir. Buktinya sama-sama di neraka jahanam kekal. Pelajaran kedua, berarti munafik sama kafir itu berbeda.
Bedanya apa? Kalau kafir menampakkan kekafiran, kalau munafik menampakkan keislaman, tapi hatinya sebenarnya kafir. Maka di sini Allah bedakan, ada kelompok munafik, ada kelompok kafir. Berarti beda, memang beda. Nah, makanya sikap kita kepada munafik selama di dunia disuruh oleh Nabi seperti sikap kita kepada muslim. Karena nahkum bidzawahir, kita menghukumi orang sesuai zahirnya. Orang mengatakan misalnya, saya kelaparan, saya butuh nasi pak. Nah, kita punya nasi, kasihkan aja. Nggak usah mengatakan lapar betul atau tidak itu. Ya sudah, dia zahirnya begitu, ya sudah, kasih aja. Adapun dia bohong, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalau kita sudah terkecoh sekali, ya jangan terkecoh lagi. Sudah dulu pernah dikecoh orang itu. Nah, orang itu mau ngecoh lagi karena lupa dengan kita, tapi kita masih ingat dia. Nah, jangan terkecoh lagi. Karena ada orang yang suka begitu pak, kelilingan, minta-minta, tapi mengecoh, menipu. Datang ke masjid sana, datang ke masjid sini, tujuannya untuk menemui orang yang salat di situ. Kemudian dia pura-pura membuat cerita-cerita yang seolah-olah dia butuh harta, akhirnya minta. Tapi pekerjaannya setiap hari memang begitu, pindah ke masjid sana, ke masjid sini. Dan saya sudah pernah nemukan orang kayak begitu. Nah, begitu saya cerita ke teman saya, oh itu juga nipu saya, kata dia. Ciri-cirinya persis seperti yang saya sampaikan. Oh, orangnya begini-begini, ya, sepersis sekali. Nah, ternyata ceritanya juga mirip. Cerita yang dia buat-buat itu mirip dengan cerita yang disampaikan ke orang yang lain. Nah, seperti itu adalah kalau kita sudah terkecoh sekali, jangan terkecoh lagi. Kembali ke sini, orang munafik dengan orang kafir itu memang berbeda. Mereka menampakkan Islam sehingga kita menghukumi mereka di dunia sebagai muslim. Rasulullah melarang orang-orang munafik untuk dibunuh. Kenapa? Jadi waktu itu para sahabat usul kepada Nabi, ini munafik dibunuh saja. Nabi mengatakan, la yatahaddatsun nas, jangan sampai orang-orang Arab mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwasanya Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Jadi Nabi tidak setuju usulan tadi. Ini munafik dibunuh. Oh, jangan. Orang-orang yang belum tahu Islam, kalau kita bunuh para munafik ini, mereka akan berikan komentar, ini Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, maka kami tidak mungkin masuk Islam, nanti dibunuh oleh Muhammad nih. Nah, jadi Nabi menghukumi orang munafik sesuai zahirnya. Zahirnya menampakkan Islam, dihukumi Islam. Tapi Nabi sudah tahu ini munafik besok masuk neraka kekal di dalamnya. Tapi sudah saya jelaskan dulu ya, munafik ada dua macam. Ada munafik hatinya, ada munafik amalannya. Yang diancam kekal di neraka ini yang munafik hatinya. Adapun yang munafik amalannya, tapi hatinya masih yakin bahwa tidak ada neraka, itu tidak kekal di neraka. Amalannya saja amalan munafik. Kalau berkata bohong, kalau berjanji menyelisihi, dan seterusnya itu, 4 sifat munafik itu. Nah, itu adalah amal saja munafiknya, bukan amal bukan hatinya. Nah, yang dibicarakan di sini munafik hati. Mereka khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Hiya hasbuhum, neraka jahanam itu sudah cukup untuk mereka. Maksudnya cukup sebagai balasan yang setimpal untuk mereka. Jadi nggak ada balasan yang setimpal untuk mereka kecuali neraka jahanam. Maka menunjukkan bahwa munafik kafir. Karena neraka jahanam diciptakan oleh Allah untuk tempatnya orang-orang kafir. Orang beriman yang mampir di neraka jahanam itu cuma sementara. Habis itu kalau dosanya sudah habis akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga. Allah katakan wala'anahumullah, dan Allah sudah melaknat mereka. Yang dimaksud laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Orang dijauhkan dari rahmat Allah berarti kekal di neraka. Kalau orang beriman masih dapat rahmat Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, sehingga meskipun mereka masuk neraka, akhirnya rahmat Allah akan mendatangi mereka sehingga mereka dikeluarkan dari neraka, dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang munafik, maka walahum, bagi mereka azabun, siksaan, muqimun, yang kekal. Yang kekal maksudnya siksa neraka. Mereka tidak akan keluar sama sekali dari neraka, padahal mereka sangat ingin keluar. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 37. Yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, mereka tidak bakal keluar dari neraka. Walahum azabum muqim, mereka mendapatkan siksaan yang kekal.
Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat dibicarakan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.